Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2065, Berkumpul, 2. Yun Feng mengerutkan kening. Zeran mengerutkan kening. Siapa kamu? Saya teman Naksilani dan saya juga di sini untuk membantu, jawab Yin Yue dingin. Kita akan menghadapi pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanan ini. Tidak hanya mereka yang berkekuatan rendah tidak berguna, tapi mereka juga akan menimbulkan masalah bagi semua orang. Yun Feng, kamu tidak sendirian. Anda harus sedikit banyak mempertimbangkan situasi orang lain. Berhenti berbicara. Ku Lanyi meraung. Yin Yue tercengang. Apakah aku salah? Jika kita terus meminumnya, berapa banyak lagi yang dia punya? Tidak peduli seberapa kuat kita, apa gunanya orang-orang ini ada di sini? Xiao Feng punya pertimbangannya sendiri. Lagi pula, Zeran berbeda. Yin Yue, kamu tidak tahu apa-apa. Jangan menyela. Ku Lanyi sedikit marah. Yin Yue menggigit bibirnya dengan lembut. Yun Feng tidak terlihat baik. Bagi saya, menjadi lemah bukan berarti menjadi beban. Sebaliknya, sekuat apapun Anda, bukankah sama saja jika Anda bodoh? Selain itu, saya punya cara sendiri untuk menghadapinya. Terima kasih atas kebaikan Anda. Yin Yue terdiam. Dia hanya bisa menutup mulutnya dan berdiri di sana dengan amarah di wajahnya. Zeran memandang Yin Yue dan berkata tanpa ragu-ragu, kamu sepertinya memusuhi Yun Feng. Apa yang kamu katakan tadi sangat sarkastik. Yin Yue tercengang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ku Lanyi. Saya tidak melakukannya. Dia hanya bermaksud baik, tapi dia terlalu berterus terang, kata Yun Feng. Yin Yue mengerucutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun. Zeran memandang Yin Yue dengan mata hitamnya. Wanita ini adalah teman Ku Lanyi. Dia mengkritik Yun Feng saat itu. Ku Lanyi tidak bisa melihatnya. Zeran, pergi dan beritahu mereka apa yang harus dilakukan di sini. Setelah itu kita berangkat, kata Yun Feng. Dia berbalik dan hendak pergi. Zeran bingung. Kemana kamu pergi? Yun Feng keluar tanpa menoleh ke belakang. Saya sudah di sini. Benar-benar tidak masuk akal jika saya, sebagai Master Aliansi, tidak melakukan apapun. Tidak ada yang perlu mengikuti saya. Aku akan baik-baik saja sendiri. Yun Feng mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan tubuhnya bersinar, menghilang. Zeran tidak bisa menahan senyum diam-diam. Jika dia melakukan sesuatu, tentara bayaran di sini akan sangat lega. Zeran berjalan ke arah Ku Lanyi. Mari kita bicara secara pribadi. Ku Lanyi mengangguk. Keduanya lalu berjalan ke samping. Melihatku. Punggung Lanyi, Yin Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibirnya. Bukankah dia bertindak terlalu jauh? Apakah wanita itu benar-benar temanmu? Kedua pria itu berjalan ke samping dan Zeran berkata dengan suara rendah. Ku Lanyi menjawab, bisa dibilang dia adalah seorang teman. Zeran mengerutkan kening. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia memusuhi Yun Feng? Ku Lanyi mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Zeran berkata, saya tidak tahu tentang hubungan Anda. Jika dia masih memperlakukan Yun Feng seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Ku Lanyi mengangkat alisnya. Aku pasti tidak akan membiarkan dia berbicara seperti itu lagi dengan Xiao Feng. Jangan khawatir. Kuharap begitu, tapi aku tidak menyangka kamu punya teman lawan jenis. Ku Lanyi tidak mengatakan apapun. Zeran berkata, hanya itu yang ingin saya katakan. Jagalah temanmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ku Lanyi berdiri di sana sambil berpikir. Yin Yue berjalan mendekat. Lanyi, aku tidak menargetkan Yun Feng atas apa yang aku katakan tadi. Aku hanya khawatir sesuatu akan terjadi. Seseorang dengan kekuatan seperti itu akan berada dalam bahaya jika dia mengikuti kita, aku hanya. Petik 1. Kamu terlalu khawatir, kata Ku Lanyi. Yin Yue tertegun sejenak. Lalu, dia tersenyum canggung. Aku terlalu khawatir. Ku Lanyi menurunkan mata hitamnya. Yin Yue, kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepadaku. Tidak perlu. Yin Yue tercengang. Dia memandang Ku Lanyi dengan bingung. Ku Lanyi terus berbisik, Yun Feng adalah orang yang paling aku sayangi. Jika kamu berbicara seperti tadi, jangan salahkan aku karena tidak memperlakukanmu sebagai teman. Naksil Lanyi.
Dia hanya seorang wanita. Apakah kamu akan meninggalkan teman demi seorang wanita? Hati Yin Yue sangat sakit. Ku Lanyi terkekeh. Tidak ada yang bisa menandingi Yun Feng, dan tentunya bukan kamu. Naksi Lanyi, apa yang kamu katakan terlalu menyakitkan. Yin Yue ingin menangis. Bagaimana dia bisa mengatakan hal yang tidak berperasaan padanya? Mereka telah mengalami hidup dan mati bersama. Kamu tidak akan mengerti, dan aku tidak perlu menjelaskannya kepadamu. Siapapun yang menyakiti Yun Feng akan menjadi musuhku. Setelah menyimpannya, Ku Lanfi berkata lagi, dulu, kita menghadapi hidup dan mati bersama. Saya berterima kasih atas bantuan Anda. Begitu pula saat kita menghadapi Blood Souls kali ini. Aku berhutang budi padamu. Mendengar itu, Yin Yue tidak bisa menahan senyum pahit. Tidak ada yang bisa menandingi dia, karena kamu bilang kamu berhutang budi padaku. Pikirkan baik-baik bagaimana cara membayarnya kembali. Setelah mengatakan itu, Yin Yue berbalik dan pergi. Ku Lanyi menghela nafas tanpa alasan. Memang tidak, kenapa setiap wanita seperti ini, saya pikir dia akan berbeda. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Yun Feng menyerang dan benteng jiwa darah di sini langsung hancur. Tidak peduli siapa yang menjaganya. Sebelum mereka dapat mengucapkan satu kalimat lengkap, mereka semua dihancurkan oleh kekuatan mental Yun Feng yang melonjak. Setelah menangani masalah ini, Zeran mengikuti Yun Feng dalam perjalanan. Kelompok itu bergerak maju lagi. Yun Feng awalnya berencana untuk langsung mencari Ao Jin dan kemudian berangkat. Dia tidak menyangka bahwa giok transmisi suara miliknya akan berkedip dengan cepat setelah berjalan beberapa saat. Setelah Yun Feng mengangkat telepon, sebuah suara segera keluar, terdengar sangat keras. Dasar gadis bodoh. Kamu tidak memberitahuku hal sebesar itu dan kamu ingin pergi secara diam-diam. Yun Feng. Ini adalah kedua kalinya Yun Feng mendengar kakak kedua memanggilnya dengan nama lengkapnya. Terlihat Yun Qi menjadi gila. Yun Feng tidak berdaya. Yan Ming pasti mengatakan sesuatu, atau kakak kedua tidak akan mengetahuinya secepat itu. Kakak kedua, aku, Yun Feng hendak mengatakan sesuatu ketika suara Yun Qi terdengar lagi. Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Tunggu aku di sini dengan patuh. Aku akan segera pergi. Setelah Yun Qi mengatakan itu, koneksi terputus. Yun Feng tidak berdaya. Dia harus menunggu di sini dengan patuh. Kamu tidak memberitahu Yun Qi. Zeran terkejut. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Saya tidak bermaksud membiarkan kakak kedua ikut dengan saya. Bagaimanapun, perjalanan ini sangat berbahaya. Dia masih memiliki Tianxing. Jika saya tidak di sini, setidaknya kakak kedua akan ada di keluarga Yun. Ini juga menjadi pertimbangan Yun Feng. Kali ini, dia berhadapan langsung dengan inti jiwa darah. Tidak diketahui apakah dia mempunyai peluang untuk menang. Dia tidak yakin apakah dia bisa kembali dengan selamat. Jika dia meninggal, kakak kedua masih bisa menopang keluarga Yun.